Hai, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2018. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah kebijakan tambang dengan judul Hadirnya PT Freeport di Tanah Papua, Berkat atau Kutuk. Sebelum kita masuk ke dalam topik tersebut, kita pertama akan memperkenalkan diri kita. Pertama, saya Xavier Edgar Daniel Tambunan, biasa dipanggil Kevin, dengan teman saya sendiri. Dan saya Bonir Koldoaitrem. Baik, tanpa basa-basi saja, kita langsung ke topik. Tambang PT Freeport Indonesia pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah asal Belanda, yakni yang bernama Jean Jacques Dorsey pada tahun 1936, di mana Dorsey melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang eksplorasi minyak yang baru saat dia bergabung di salah satu perusahaan minyak. PT Freeport pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1967 dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang Dasar Nomor 1 1967 tentang penanaman modal yang dikeluarkan oleh Soeharto pada bulan April tahun 1967. Kita tahu sendiri bahwa Soeharto itu adalah presiden kedua Indonesia. Sehingga Freeport berhasil masuk ke Indonesia dengan penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun. Kontrak karya itu adalah suatu perjanjian bisnis antara perusahaan asing dengan pemerintah, dan juga bisa diperpanjang kontrak karya itu antara pemerintah dengan Indonesia atau dengan Freeport. Dan selama hampir setengah abad itu pun telah muncul berbagai masalah, mulai dari isu lingkungan hingga isu sosial. Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu bahwa apa itu Freeport. Sekarang kita masuk ke topiknya. Apakah hadirnya PT Freeport di Papua itu sebagai kutuk? Kita memakai 3 poin. Yang pertama itu adalah kesenjangan sosial. Kenapa? Bahwa pada saat itu PT Freeport sampai sekarang belum mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua yang belum merata. Di mana pada saat itu karyawan-karyawan PT Freeport terjadinya PHK. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa PHK itu adalah dirumahkan atau tidak bekerja, dan di saat itu pun terjadi kesenjangan sosial ekonomi, di mana keluarga-keluarga dari karyawan tersebut menanggung nasibnya mereka masing-masing tanpa ada kejelasan dari pihak pemerintah maupun pihak perusahaan tersebut. Kedua, terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan di Papua, di mana terjadi pelanggaran HAM itu pada saat demo besar-besaran di PT Freeport yang memakan satu korban jiwa ditembak tanpa tidak diketahui siapa yang menembak tersebut. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah dampak lingkungan. Kita tahu bahwa perusahaan Freeport ini mempunyai suatu produk yang besar, di mana salah satunya limbah. Limbah yang mereka buang adalah limbah tailing Freeport yang dibuang ke sistem sungai. Sejauh ini telah menimbulkan sejumlah masalah bagi lingkungan. Di antaranya matinya ekosistem di sekitar lokasi tambang, seperti pencemaran satwa liar sekitarnya yang terpapar logam berat, matinya fungsi air, fungsi sungai Ajikwa dan Wanagon, dan juga Otomona, karena badan sungai dipenuhi dengan tumpukan limbah batuan dan tailing dari sisa-sisa ekstraksi dari bahan kimia berbahaya yang digunakan, mengakibatkan sebagian besar kehidupan air tawar telah hancur dan juga berbahaya bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Teman-teman kan tadi sudah tahu apakah hadirnya PT Freeport di Papua sebagai kutuk. Sekarang saya akan menjelaskan sebaliknya, apakah PT Freeport di Papua itu sebagai berkat. Di sini kami mengambil 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana di daerah Timika dan di daerah sekitarnya. Yang kedua, terjadinya perkembangan infrastruktur di daerah Papua. Salah satu contohnya sport hall di Kabupaten Mimika. Dan yang poin terakhir, yaitu poin ketiga, menampung tenaga kerja terutama masyarakat asli Papua atau OAP, orang asli Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 10 mengatur bahwa pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dengan mengadakan perjanjian kontraktor raya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dikelola
berdasarkan ada 4 poin: manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua, keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Yang ketiga, partisipasi, transportasi, dan akumulasitas. Yang keempat, berkelanjutan dan wawasan lingkungan. Ya baik, dari topik yang kami bahas tadi, kami menyimpulkan bahwa hadirnya PT Freeport di Papua sebagai kutukan di tanah Papua. Mengapa? Karena PT Freeport dari dulu sampai sekarang masih saja menyebabkan banyak masalah dari segi lingkungan, sosial, ekonomi yang sampai saat ini belum merata.